Vietnam menjadi mengemuka untuk relokasi PMA yang khususnya berlokasi di China Selatan. Mereka memilihnya hampir sebagian besar ke Vietnam. Kenapa? Karena memang di China sendiri, ini sebelum COVID-19 ya, sebelum COVID-19 bahkan menurut saya bisa terkait dengan trade war antara China Amerika Serikat, itu juga pemicu, tapi sebenarnya tanpa trade war sendiri juga gradually sudah mulai pindah. Kenapa? Karena cost of production di China sendiri memang sudah mulai meningkat, mulai lebih tinggi daripada rata-rata di Asia Tenggara, lebih tinggi dari Indonesia cost of production-nya ya, apalagi dengan Vietnam. Nah, kenapa Vietnam? Karena pertama memang lokasi. Mereka kan lokasinya kan umumnya di China Selatan. China Selatan dengan Vietnam itu tidak banyak bedanya ya dalam pengertian dari jarak. Kemudian juga kalau you bikin produksi ya di satu tempat itu kan basically kan itu kan sebagian besar untuk ekspor. Berarti kan biaya logistik itu merupakan salah satu determinan utama. Nah, dari perpindahan China Selatan ke Vietnam itu masalah logistiknya tidak banyak berbeda dibandingkan dengan Indonesia. Jadi saya lihat kunci utamanya adalah di situ. Walaupun memang juga berbagai elemen yang menyebabkan cost of production-nya lebih rendah, yaitu upah buruh, harga tanah, kemudian harga-harga utilitas ya, infrastruktur yang memadai, dan juga birokrasi perizinan. Jadi secara elemen tersebut secara keseluruhan memang Vietnam bisa lebih menjanjikan. Mungkin dengan Indonesia tidak banyak berbeda jauh. Cuman tadi kalau saya lihat ada dua faktor yang memang Vietnam lebih unggul, yang memang kita tidak bisa banyak berbuat, yaitu letak geografis mereka. Itu tadi yang saya katakan, karena itu terkait dengan masalah logistik. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah Vietnam memiliki FTA yang cukup banyak dan terus meningkat. Jadi dia agresif dalam melakukan kerjasama dan menandatangani berbagai free trade agreement. Yang terakhir dengan Uni Eropa yang ditekan oleh awal tahun dan sudah mulai berlaku sejak pertengahan tahun ini. Sementara yang TPP sudah mulai berlaku sejak tahun yang lalu. Jadi dengan berbagai kerangka tersebut memang prospeknya jadi lebih menjanjikan ya untuk perusahaan asing yang berlokasi di Vietnam. Oke, dengan banyaknya juga FDI, foreign direct investment yang masuk ke Vietnam juga tentu menggeliatkan sektor manufaktur Vietnam. Anda melihat seberapa besar begitu pertumbuhan sektor manufaktur untuk Vietnam? Secara statistik saya belum bisa kasih data ya, tapi saya rasa memang cukup signifikan jumlah investasi dari Vietnam, dari luar negeri ke Vietnam. Kalau secara nilai absolut sih tidak begitu beda dengan di Indonesia. Hanya memang secara luas negara dengan luas Vietnam tentunya memang intensitasnya menjadi lebih besar ya. Jadi multiplier efeknya juga lebih besar di Vietnam dalam konteks PMA. Memang betul di Vietnam ini saya lihat juga kuncinya promosinya dia lebih banyak di tangan para konsultan asing. Jadi pemerintahnya sendiri saya lihat tidak sekencang dalam mempromosikan PMA ke luar negeri seperti Indonesia misalkan. Mungkin memang budgetnya terbatas atau itu memang polisinya mereka, tapi memang mereka lebih mengandalkan para konsultan asing yang memang sebagian besar sudah beroperasi di sini. Dan konsultan asing ini kan dengan positif stories ya, positif image ya, positif analisis itu menjadi secara kumulatif menjadi daya tarik bagi investor asing terutama dari belahan dunia Eropa maupun Amerika.